Oke, selanjutnya sekarang struktur rangka baja misalkan ya. Nah, kalau dilihat dari ketiga struktur rangka ini, baik itu dek di atas maupun dek di bawah, ini kan deknya di bawah, dek kendaraannya ada di bawah jembatan, sedangkan yang ini dek kendaraan di atas jembatan. Itu sebenarnya secara prinsip mereka sama-sama struktur simple beam, jadi cuma ditumpangkan saja di dua buah abutmen gitu. Nah, bagaimana perilakunya? Nah, maka tadi kita menggunakan prinsip simple beam. Simple beam tadi itu ingat, karena kalau dia bending moment positif, atas tekan, bawah tarik. Ini jadi. Nah, coba kita lihat beban dari dek kendaraan itu bekerja karena gravitasi seperti ini. Itu menyebabkan jembatan ini melengkung ke arah bawah kan. Terbayang ini dibayangkan aja ya. Jadi jembatan itu melengkung ke arah bawah. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh batang bagian atas pasti jadi tekan. Prinsip simple beam tadi, atas tekan, bawah tarik. Sehingga batang utama dari struktur ini pasti akan jadi gaya tekan yang terbesar, sedangkan yang batang yang di bawah terjadi gaya tarik yang besar. Inilah batang tekan, ini batang tarik. Gitu. Sehingga kalian jadi paham, kalau kita membuat rangka jembatan, yang atas itu harus lebih kuat dari yang bawah. Kenapa? Karena kalau struktur material baja mengalami gaya tarik, itu sangat-sangat kuat. Tapi kalau struktur baja mengalami gaya tekan, itu lawan terjadi yang namanya tekuk atau buckling. Sehingga kekuatannya kadang-kadang tidak bisa dihitung hanya sekedar luas penampang dikali tegangan lelehnya, tidak bisa, karena harus menghitung efek tekuk gitu. Ini penting sehingga kalian paham ya, kalau batang tekan nggak mungkin batangnya langsing-langsing, pasti dia tebal-tebal agar menghindari tekuk. Sedangkan kalau batang tarik ini bisa dibuat langsing atau tipis-tipis karena dia menahan gaya tarik. Nah, ingat tadi pada simple beam, tidak hanya bending moment yang maksimum ada di tengah bentang. Oh ya, ini juga begitu ya, karena bending moment maksimum ada di tengah bentang, otomatis gaya tekan terbesar itu pada batang yang tengah, dan gaya tarik terbesar juga pada batang yang tengah ini. Gitu. Nah, untuk akibat efek bending moment. Nah, selanjutnya, efek shear force yang terbesar itu ada di kedua tumpuannya. Otomatis, dalam bentuk rangka ini yang menahan gaya geser terbesar itu berubah menjadi gaya tekan. Ini, gaya tekan terbesar pada struktur yang diagonal ini. Kenapa? Karena struktur diagonal ini menahan gaya geser. Ini gaya geser, gaya geser, gaya geser, gitu. Walaupun pada struktur rangka nggak ada gaya geser ya, itu maksudnya kalau kita bayangkan sebuah simple beam, kan ada bending moment maksimum, ada gaya geser maksimum. Sehingga yang terjadi, batang pada ujung-ujung ini pasti dia lebih besar daripada batang yang lain, karena dia menahan gaya tekan yang paling besar berasal dari gaya awalnya berasal dari gaya geser dari sebuah simple beam gitu. Itu penjelasannya. Jadi kalian, maksud saya adalah kalian menjadi punya tembakan apa ya, feeling cepat. Kira-kira rangka ini mana yang mengalami gaya tekan dan mana yang mengalami gaya tarik. Dan kalau yang gaya tekan otomatis harus dibikin lebih kokoh profilnya daripada yang bagian tarik gitu. Ini tekan otomatis menjadi tarik. Yang vertikal menjadi gaya tarik gitu. Sama seperti kebalikan, malah kebalikan dari bending moment. Kalau bending moment gaya tekan terbesar kan ada di tengah jembatan karena bending moment terbesar di tengah. Kalau pada shear force, gaya besar yang terbesar adalah di tumpuan, otomatis gaya tekannya juga paling besar di tumpuan. Makin ke tengah, makin hilang, makin nol nanti hasilnya. Gaya tekan pada batang diagonal ini. Jadi paling besar di sini, mengecil, mengecil, mengecil sampai nol. Ya karena gaya geser terbesar ada di tumpuan. Itu. Ini kalau tipe jembatan yang lalu lintas di bawah. Selanjutnya, bagaimana kalau tipe jembatan dengan lalu lintas di atas? Seperti ini. Sama prinsipnya, ingat terjadi bending moment positif sehingga atas tekan, bawah tarik. Tarik, ini semua menjadi tarik semua. Ini. Sama seperti tadi, bending moment maksimum ada di tengah bentang, otomatis di tengah bentang ini adalah gaya tekan terbesar untuk batang tekan dan gaya tarik terbesar untuk batang tarik. Gitu. Nah, shear force-nya tadi berubah menjadi gaya geser di sini. Gitu ya. Ini, dan ini. Gitu. Karena ini termasuk ketarik oleh struktur yang sebelah sini, maka gaya geser ditahan oleh yang miring dan yang vertikal ini. Jadi
Ini tekan, ini tarik, ini tekan, ini tarik, ini tekan, ini tekan, ini juga tekan, ini jadi tarik gitu. Yang struktur vertikal ini jadi gaya tarik gitu. Di sini kalian jadi bisa paham, maka saya harus menggunakan profil yang cukup kokoh, yang cukup tebal itu di tengah sini dan di bagian vertikal ini yang mengalami gaya tekan terbesar. Sedangkan struktur yang mengalami gaya tarik itu bisa menggunakan profil yang biasa, karena kalau gaya tarik berarti kan tidak terjadi tekuk sama sekali. Contoh ketiga ini, sebuah jembatan bedanya sama yang kedua adalah tidak ada batang vertikal. Yang terjadi juga seperti itu, sama seperti ini. Gaya tekan terbesar ada pada tengah bentang karena bending moment terbesar, dan gaya tarik terbesar ada di tengah bentang juga karena bending moment terbesar. Dan di tumpuan ini itu mengalami gaya tekan makin lama makin mengecil ya. Yang paling besar di sini, kemudian mengecil, mengecil, mengecil. Nah, kenapa gaya tekannya besar dan umumnya mengecil? Sama ya, karena unsur Sirfos diagramnya paling besar itu pada daerah tumpuan, ke tengah makin kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gaya-gaya yang terjadi pada struktur rangka baja jembatan. Harapan saya adalah kalian sudah punya feeling secara cepat bisa menentukan kalau pada rangka jembatan itu mana saja batang-batang yang mengalami gaya tekan, mana yang batang-batang mengalami gaya tarik, gitu ya. Seperti yang kalian ketahui tadi, batang-batang mengalami gaya tekan terbesar itu pada di tengah bentang, di batang atas karena dia menahan bending moment terbesar, dan batang tarik terbesar ada di batang di bawah di tengah bentang gitu ya, karena menahan bending moment terbesar. Dan semua batang-batang diagonal yang berada di tepi itu juga mengalami gaya tekan yang paling besar, karena sebetulnya kalau itu struktur simple beam itu adalah letak di mana gaya geser maksimum terjadi gitu ya. Cuman karena ini struktur yang rangka berubah menjadi gaya tekan. Nah, konsekuensinya apa? Ingat, pada batang tekan harus dirancang lebih kokoh karena mengantisipasi bahaya tekuk pada batang tekan gitu. Intinya itu. Oke, selanjutnya struktur jembatan kabel. Kita berawal dari struktur dengan sistem kabel stay atau struktur jembatan kabel. Intinya apa namanya, struktur seperti ini dengan dua buah pilon sebagai penyangga utamanya. Bentuk pilonnya adalah bentuk A seperti ini, dan beberapa tipe pilon itu ada tipe single pilon, ada double pilon, ada bentuknya seperti portal, ada yang membutuhkan bentuk A. Ini bentuk penampang melintang dari pilonnya ya. Soalnya namanya bentuk penampang A gitu, karena segitiga terus dia bertemu di satu titik. Jadi yang ini bisa jadi bentuknya cuma single seperti ini, cuma satu kolom tengah. Itu ada, biasanya ditaruh di tengah-tengah ini. Gitu. Jadi cuma single, taruh tengah-tengah, terus dia gantung digantung di menggantung lantai kendaraannya. Atau bisa juga double kiri kanan, tapi tidak ada balok pengikatnya. Itu juga bisa. Atau bentuknya seperti portal. Jadi pionnya ada dua kiri kanan dihubungkan dengan balok pengikat seperti itu. Nah, bagaimana alur bebannya seperti ini? Dari lantai kendaraan ada beban dari traffic, kemudian berubah menjadi gaya tarik pada struktur kabel ini yang menggantung, diterima oleh pilon menjadi gaya tekan. Jadi pilon ini menahan gaya tekan yang besar sekali. Seperti itu. Ini tekan-tekan. Nah, struktur lantai kendaraan terjadi gaya apa? Struktur ini menjadi gaya tekan. Gitu. Dibayangkan saja, ini sebetulnya kan mirip seperti struktur cantilever kan. Jadi strukturnya itu kan dari sini putus di tengah, karena yang setengah ini ikut pilon kiri, setengah ini juga ikut pilon kanan. Otomatis ini seperti struktur cantilever. Kalau struktur cantilever kan sebetulnya kan lengkungannya kan ini ke arah bawah, gitu kan. Ini ketahan, otomatis seperti balok cantilever itu atas tarik, bawah tekan. Kan seperti itu kalau cantilever, karena dia melengkung ke arah atas. Atas itu menjadi kabel, maka kabel menjadi kabel tarik, sedangkan bawah itu menjadi struktur lantai kendaraan. Itulah mengapa lantai kendaraan mengalami gaya tekan, gitu ya. Struktur ini.
mungkin ini juga dibikin dari gelagar, bukan cuma pelat ya. Jadi ini mengalami gaya tekan, sedangkan si kabel mengalami gaya tarik. Selain itu, reaksi fondasinya menjadi gaya vertikal ke atas. Kalau pada jembatan gantung, dari beban kendaraan naik menjadi beban tarik pada kabel-kabel penggantung gitu ya. Kemudian menjadi beban tarik lagi di kabel penggantung suspensionnya gitu. Jadi sini tarik, ini tarik. Nah, karena ini ketarik ke bawah, ini juga tarik ke bawah, otomatis si pilon ini menjadi menyangga gaya tekan. Pilon ini menjadi gaya tekan yang sangat besar gitu. Struktur kendaraannya, mengalami bisa jadi mengalami seperti simple beam, ini tetap melengkung ke arah bawah kan, tetap melengkung ke arah bawah, sehingga tetap sisi atasnya tekan, sisi bawahnya tarik gitu. Jadi kalau saya bayangkan kalau kita berjalan di struktur jembatan gantung yang fleksibel ya, bukan yang kaku sekali, kan kerasa ketika ada orang berhenti di sini kan dia melengkung ke bawah di sini kan. Otomatis sebenarnya kalau pada deck ini tidak seperti kabel stay tadi yang dia pure gaya tekan, pada decknya ini tetap melengkung seperti simple beam biasa. Ini yang sisi muka atasnya si decknya itu jadi gaya tekan, muka bawahnya menjadi gaya tarik. Nah di pilon itu ada gaya tekan yang luar biasa menjadi gaya reaksi ke atas. Di abutment juga seperti itu. Nah di abutment, ini saya kebalik ini. Karena pada gaya horizontal, karena kabel ini kan ketarik kecabut ke arah sini. Jadi sebenarnya reaksinya juga reaksi miring seperti ini. Kemudian kita pecah ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Seperti itu ya. Nah, itu tadi. Jadi prinsipnya pada jembatan yang berbasis kabel, baik itu kabel stay maupun suspension bridge, masing-masing semuanya pada struktur pilonnya itu mengalami gaya tekan yang sangat besar karena akumulasi dari kabel-kabel yang menggantungkan struktur deck kendaraannya seperti itu. Nah bedanya karena pada sistem kabel stay itu deck kendaraannya mengalami gaya tekan dan kabelnya gaya tarik, sedangkan pada struktur suspension bridge atau jembatan gantung itu mirip seperti simple beam, tetap pada deck kendaraan itu struktur rangka kendaraan sisi atasnya mengalami gaya tekan, sisi bawah mengalami gaya tarik seperti itu. Ya karena pada jembatan gantung itu kan fleksibel ya, jadi tetap mengalami lunturan ke arah bawah. Nah, itu tadi setelah kita membahas tentang alur pembaran dari berbagai macam jenis struktur jembatan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail apa itu beban-beban jembatan. Tidak lain dan tidak bukan, beban jembatan itu kita ambil dari Standar Nasional Indonesia (SNI). Ada dua SNI yang jadi acuannya. Yang pertama adalah SNI 1725 2016. Ini yang terbaru ya, karena yang sebelumnya adalah SNI tahun 2005 dan SNI beban gempa 2833 tahun 2016 gitu ya. Ini dua-duanya sama-sama cukup baru sehingga nanti bisa kita pelajari terlebih dahulu. Pendekatannya saya tidak akan mendekati dari jenis beban, bukan, tapi pendekatannya akan saya bahas dari per struktur jembatan. Berawal dari plat lantai kendaraan, plat trotoar dulu, kita bahas beban apa saja yang terjadi, kemudian nanti kita baru ke struktur atas. Setelah struktur atas, baru ke struktur bawah. Nah, untuk struktur atas sendiri, yang saya jadikan contoh adalah struktur jembatan balok girder dan struktur jembatan rangka. Dua itu saja, seperti itu. Ini SNI yang terbaru ya, jadi tahun 2016, sebelumnya itu baru ada SNI tahun 2005. Jadi, saya putuskan kita menggunakan yang peraturan terbaru sekalian saja, biar kalian update tentang beban-bebannya, seperti itu. SNI kita gunakan yang satu itu SNI pembebanan untuk jembatan. Ini nanti berkaitan tentang beban gravitasi, beban temperatur, beban lain sebagainya ada di sini. Untuk beban gempa khusus itu ada di sini. Jadi bedanya 1725 dan 2833. Ini tahun 2016 sudah ada ini. Ini yang kebetulan yang saya capture yang 2008, tapi nanti kita gunain 2016. Nah, kemudian dalam presentasi ini, kalian tetap harus membuka file
dari SNI-nya, sehingga beberapa rumus itu tidak saya tulis di dalam presentasi ini, tapi hanya saya tulis pasalnya saja, sehingga nanti langsung dibuat di pasalnya, langsung dilihat rumusnya apa. Maka dalam presentasi ini saya hanya fokus memberikan ilustrasi, karena kalau di dalam SNI kan kekurangan gambar ya. Jadi bagaimana sih bentuknya, gaya-gayanya seperti apa, itu kan saya bantu dengan presentasi ini. Tapi kalau tentang rumus dan sebagainya itu nanti lebih detail ada di dalam file